siang Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Sedayu dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Izinkan saya bukan menyampaikan materi, tapi lebih ke sharing mungkin ya Bapak Ibu ya. Sharing tentang bagaimana sekolah ramah anak. Bapak Ibu, saya cuma mau sedikit cerita, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambahkan atau mengulangi. Sekolah ramah anak itu yang seperti apa ya Bapak Ibu ya? Sekolah yang mampu membuat anak betah di sekolah. Karena anak-anak kita itu kadang anak-anak luka, kalau menurut saya, versi saya, anak-anak luka. Karena apa? Mereka sudah ada luka di rumah dan mereka berharap ada sesuatu yang mereka dapat di sini. Ada bapak, ibu yang menggantikan orang tua mereka di rumah. Seperti itu. Kebetulan saya bekerja di BPRSR, saya pekerja sosial yang mendampingi anak-anak. Saya kadang heran dengan anak yang materinya cukup, ibunya sayang sekali, terus dari sekolah yang lumayan bagus. Tapi kemudian terungkap setelah saya visit ke rumah maupun ke sekolah. Di sekolah gurunya mengeluh, sumber masalah harus keluar. Ibu dari ngetos mawon, anak ini seperti apa? Seperti itu. Ibu tahu dia diangkat menjadi ketua KIR. Ibu tahu dia seperti ini. Kita biasanya naik guru. Jadi kebetulan kita ada berempat untuk pekerja sosialnya. Tugas pokok kami yang pertama, karena anak mempunyai hak untuk belajar, adalah soal ke sekolah-sekolah untuk konsultasi bagaimana dengan anak ini, apakah masih boleh sekolah karena dia berhadapan dengan hukum. Dan 60% sekolah menolak. Dengan bahasa halusnya diminta untuk mengundurkan diri. Beberapa sekolah bagus menurut mereka, tapi tidak bagus menurut saya. Karena apa? Saat anak berprestasi dipeluk, dieluk-elukan, ditinggikan, tapi saat anak jatuh mereka malu, takut nama sekolahnya tercemar. Seperti itu. Biasanya saya iakan dulu, lalu kita ke rumah. Itu katanya tahu tetangga-tetangganya. Ternyata itu mereka anak-anak luka. Mungkin memang ada yang bapaknya pejabat kepolisian, anak kedua, lalu dibandingkan dengan kakaknya, mbakmu tuh seperti ini. Bahkan saat saya datang, bapaknya dengan hormat bilang, "Tadi ngurusi sampahku, wes kayak ibu wes ngurusi." Seperti itu. Yang tadi saya berpikir, anak ini kurang apa? Mungkin orang kudu boleh duit, orang kudu mikir duit, sekolahmu apik, bapak ibumu siap membiayai. Tapi seperti itu, anak sampah. Saat kunjungan besukan di mana mereka dengan senangnya, besukan bapak ibu saya datang, bapaknya sibuk mau datang. Dia datang cuma sekedar mengantar makanan titipannya. Lalu sudah tulisnya dengan telepon, dengan jam tangan, sedangkan dia harus kemana-kemana. "Oh, aku mau si Adine. Adine aku pintar loh Bu, juara. Oh Mbak Esa ini ke kami." Yang diceritakan saat kita bicara bukan si anak, tapi adiknya, mbaknya, mungkin ponakannya yang lulus di STAN, mungkin anaknya, tetangganya. Terus dia siapa? Dia bukan siapa-siapa. Dia cuma si A yang sampah menurut keluarganya. Yang diakui di mana? Di circle-nya. Saat dia bisa membantah Pak Guru, Bu Guru, teman-temannya tertawa. "Wah, kendel ya kowe ya," mungkin seperti itu. Saat dia berani lompat keluar pagar, "Wah, saiki kendel kowe, wani metu bengi." Dia kembali ke circle yang bisa membuat dia merasa hebat. Sementara saat saya ke sekolah, anak itu toh Bu, besar pun lo buatan solusi anak itu. Saya minta orang tuanya untuk menentukan. Seperti itu Bapak Ibu. Saya sering membayangkan kalau suatu saat ada
seperti ini, berkumpul guru-guru BB untuk yuk kita sharing tentang anak-anak kita, sehingga bukan anak yang harus mengerti, tapi kita tahu kebutuhan anak. Suatu hari saya dipanggil ke salah satu sekolah, Bapak Ibu. Di situ ada anak 12 kalau tidak salah, yang katanya suka minum, suka merokok. Biasanya kita minta tempat yang tersendiri. Di sana nggak ada Bapak Ibu, guru. Jadi kita bagi 2 tim, yang satu bersama Bapak Ibu guru dan orang tua, kami dengan anak-anak. Tapi waktu itu ternyata tidak bisa. Enggak Bu, kita harus tahu anak ini kenapa. Oke, seperti biasa, salam, terus saya tanya dengan boncengan, kakak pertama kali merokok. Sebelum anak itu menjawab, guru langsung, ini digawainnya merokok aku, nyolong barang. Oke, jangan dulu. Sudah, itu gimana Bapak lah ibu itu tapi minuman aku biar aku, ini mau ngejok tapi dan sebagainya. Anak dipermalukan. Akhirnya saya minta waktu untuk bicara dengan Bapak Ibu guru yang ada di situ, dengan matur Bapak Ibu, mohon kita dikasih kesempatan dulu biar bisa terbuka. Anak-anak ini kenapa? Bukan Bu, aku suka ngapusi Bu, itu ngapusi. Ini kedodolan awak loh Bu, ratusan. Kok Bapak Ibu kurang ngerti? Mau ikut yang mereka Bapak Ibu seperti itu. Jadi ada kebanggaan saat beda dengan Bu, anak kami bermasalah, dia sudah minum Bu seperti ini, dia minum seperti ini. Kemudian dia sudah memakai pil. Kalau boleh mohon Ibu, gimana ya caranya? Bisa kita ketikkan ke BPLSR, beda penyampaian dengan kok saat lah Bu, wah mau barang Bu, nek mabuk deni kok seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengolah itu. Saya tinggal nomor telepon dan anak itu memang kalau telepon nggak ngerti waya. Jam 2 malam telepon, Bu saya mau nangis. Oh iya nak nangis banget. Kenapa? Kalau tidak naik ibu guru, lah kenapa? Mungkin lah ibu guru kan ada banyak ibunya jualan minuman apa-apa sampai ibu guru itu ibunya. Besoknya ya dipanggil di kelas. Ibumu ini toh, baca nanti seperti itu. Jadi kita termasuk saya mungkin kalau di sekolah saya PP ya Pak ya, itu gampang sekali menghakimi anak. Padahal anak pengen kita peluk untuk mengganti pelukan yang tidak dia dapat di rumah. Saya terkenal galak Bu, ya Pak ya. Saya galak. Saat mereka misalnya pas lagi senam, selesai senam dan hutan, mereka saya tahu setiap dan hutan membentuk lingkaran ada bullying. Saya datang mereka langsung mencar, buin, bahaya, seperti itu. Tapi saat saya ngambek tidak ke lapangan, mereka sengaja melakukan kesalahan, Mbak, matur buin aku ngorek-ngorek genre ini, seperti itu. Jadi mereka merasa iya galak. Tapi ada saat mereka sakit, saya mau pengen orang tak obati seperti itu. Saat mereka sakit, buka kambingmu tak keroi. Ada anak 12 tahun Bu di tempat saya, dia nangis. Ngapa orang dari roi? Bukan, ngapa? Biasanya kalau diketak-ketak, minggat bengi-bengi, so loro wae ayo apa nangis muni mari. Seperti itu. Jadi anak itu cuma perlu sentuhan, kadang dibentak ya. Saya paling keras di sana. Saya bermimpi sebuah sekolah yang membuat anaknya rindu. Anak cuma males dengan matematika, tapi dia rindu dengan bermatematikanya. Bukan sekedar Tuhan 1 tambah 1 sama dengan 2 tidak. Tapi juga menempuh saat anak itu terbuka. Bisa mungkin nggak harus BP. Saya juga bilang sama dengan anak-anak saya, kalau kamu tidak nyaman dengan saya, cari siapa kamu nyaman dengan siapa, ceritakan permasalahanmu. Seperti itu. Mungkin lebih nyambung dengan guru olahraga, dia bisa cerita.
Di tempat saya ada pohon harapan, dan mereka menulisnya tuh menyakitkan sekali. Aku pengen dipeluk bapakku, saat juga pengen ditendangi misalnya. Aku pengen di bapakku sopo. Dan yang lebih mengatakan, aku kangen dengan bu ini. Sopo pilih, ibu guru pulau bu guru. Nah, pulau turun itu kelas di nengke mawon. Lihat cerita rakyat dulu, bosan. Makanya mereka timbang. Pulau ngomong, pulau bantu orang tua, nggak tahu. Dan paham ya wis lagi dipelajari nih ngomong, nggak pintar. Tapi dia terkesan dengan guru itu yang membiarkan dia tidur, dan setelah itu dia berusaha untuk tidak tidur di kelas. Saya bermimpi ada sekolah yang betul-betul merangkul sehingga anak tidak usah lari kemana untuk mencari pelukan, tidak harus bawa gear, bawa pedang untuk mendapat pengakuan. Anak-anak saya nggak ada pintar bu, tapi mungkin seperti Bapak Undipa ada jalan sepeda, dia punya talent lain, ada yang juara pusing, ada biasa, murah, kalau bulat ada yang iya, saya mengambil barang itu, tapi kan adalah jalan kamayo kalau barang itu. Jadi kita dengarkan aja, di mall. Sampai pada satu titik kami salah. Saya bermimpi ada sekolah yang membuat anaknya tuh benar berat. Saya dulu paling berat kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ya, menurut saya. Tapi saya senang dengan gurunya. Dimarahin pun saya ikhlas rela, karena gurunya nyenengin, gurunya cantik. Terus kalau selesai marah dia selalu manggil menjelaskan tanpa dia marah. Seperti itu. Sekolah yang kalau ini bangunannya bagus ya, tempat saya dulu di desa bangunannya nggak bagus, tapi karena di desa jadi lebih menghuni seperti itu. Saya waktu mendapat undangan, nama ibu siapa, kita mau besok gitu ya, ramah anak, rasanya mokok, ramah sekolah, ramah anak, hebat SMA 1 Sedaya. Menciptakan bukan sekedar slogan sekolah ramah anak, tapi betul-betul ingin menciptakan sekolah yang betul-betul ramah anak. Bukan berarti kita memanjakan anak. Saya biasa bu, istilah saya nyewa di stadionnya. Begitu mereka ketahuan merokok, silakan siapa yang merokok, terus tak sewakan stadion jalan jongkok bersama luas. Ternyata saat pulang malah kesel untuk dua. Bu, udah bu, saya lari aja. Ya rangkum PC. Nanti mereka lari. Setelah lari jalan jongkok itu jam 11 malam bu. Mereka duduk ngobrol sih. Cerita. Aku enak bapakku ngono, ada aku dengannya bapakku kan, apa? Tapi waktu itu saya biarkan aja. Setelah itu baru saya matur ke pendampingnya masing-masing. Mbak, anakmu nonton loh kan bapaknya itu kembali. Kita langsung ke Bunda Dian itu sekolah kita. Nanti setelah itu Bunda Dian ngomong ke kita, bapaknya kita panggil. Bukan untuk dihakimi tidak, tapi kita tanyai ada apa. Karena kita butuh anak pulang ke rumah, tidak pulang ke circle-nya. Kalau mereka dipindah biar keluar dari circle-nya. Selama di Jogja sia-sia bu. Anak saya yang pindah sekolah tapi tetap aja gabung ke Kaisar, tetap aja gabung ke Nexus, tetap aja gabung ke Ternyata itu lebih apa nih? Sunset. Sedayu. Itu. Yang lebih bikin saya ini bocah ini dong merasa kalau udah aku ke pegawai PSBL bu, udah mau tawuran bu, pulang atau saya lapor. Pulangnya kesimpulan saya dia cuma mau ditegur, disapa, dimarahi. Pukul jam tawuran malah ibu ini pun siap-siap bikin video. Pulang nggak?
kalau nggak pulang kita laporkan polisi ya. Gini seperti itu. Dan setelah itu kita video call jam 1 jam 2 saya video call. Oh di kamar sudah. Jadi luka di rumah ditambah luka di sekolah. Saat dunia menghadapi, kemarin saya terkesan dengan kata-kata salah satu anak saya dari SMA 1 Sleman. Waktu itu belum ada TikTok, tapi di FB, di Info Cegatan Jogja, apa Pak ya? Info Cegatan Jogja, Pak tadi itu ke sikile, ternyata ada bullying sampai korbannya meninggal. Orang tuanya datang ke kami, yang satu, wah ya itu ya sampah dan lain sebagainya, dan bapak polisi ini, mau ini gereh-gereh, kakaknya bilang, terus lah kok kayak orang tua dari mati, dia mati rasa. Saya bilang anak ibu sedang dihakimi seluruh Jogja. Dia butuh pelukan. Kalau selama ini dia jadi anak nakal, anak yang kurang ajar, saatnya bapak ibu memeluk putranya, sehingga dia merasa memang yang dipeluk saya cuma orang tua saya. Dia nggak butuh makian, dia sudah banyak yang menghormati. Dia nggak butuh dinasihati, karena sekarang dia sedang bingung. Korbanku mati. Dia sudah cukup banyak luka diejar di kantor polisi, peluk dia. Belum lagi berita besoknya, anak harus keluar sekolah, kita malu. Nggak ada anak kayak gitu tempat kita. Waktu itu belum ada undang-undang, waktu itu 2014-2013, sehingga anak dikeluarkan dan diterima di salah satu sekolah di Prambanan. Sekolah yang jelek, datangnya jam 12, jam 9, yang gurunya juga, tapi mereka bilang, itu malaikat saya Bu, karena di sekolah itu saya bisa lulus SMA. Walaupun mungkin gurunya, ya datang juga ada anak, datang cuma anak-anak keluaran dari sana dan sana. Soalnya aku juga nyumbang sekolahku. Soalnya aku melakukan suatu ini, Pak ini. Seperti itu. Sekolah yang betul-betul saya datang iki saya politik karena memang sekolah yang di pinggiran, yang sekolah buanan, yang sekolah yang tadi tidak ada namanya, sehingga naik ke ranking sekian walaupun masih bawah karena anak-anak kita 16 di sana. Jadi nilainya bagus-bagus. Sampai sekarang mereka setiap datang, jadi ada yang di Jakarta kerja di kejaksaan, ada yang tadi Bapak lawyer, ada yang pengusaha, ada yang kereta api. Itu setiap bulan mereka menentukan Bapak Ibu guru, bukan buat sekolah, buat Bapak Ibu guru yang sekedar dahas dan apa, matur nuwun Bapak Ibu, saya sudah dianggap. Dan lebih berharap lagi saat MC kita bilang anak asuhnya Bu Yuyun, tidak, itu ibu saya, karena saat semua dunia menghakimi saya, menendang, memukuli saya, bahkan orang tua saya menolak saya, ada ibu yang menolak saya. Jadi kalau anak itu nakal, bandel, itu saatnya peran Bapak Ibu peluk anak itu. Dia kan merasa diterima, dia sudah kenyang dengan hujatan, dengan kemarahan, sampai kebal dia punya rasa. Begitu orang tua pulang, gurunya pondok sudah, dia cuma bilang, Bu, kami mau nangis boleh enggak? Ya, sudah ada yang di sudut asrama 5, nangis sore kono bunga sing ganteng. Setelah itu mandi, karena sore sholat maghrib. Jadi tidak perlu bangunan yang megah. Bangunan ini bagus sekali, lebih bagus, lebih nyaman kalau menjadi sahabat anak-anak kita. Kadang saya juga sebel dari efek ibu ya, datang kakinya ke atas, rambutnya merah, jahit sampai polisinya sikilnya ngedon. Tapi kita nggak boleh terus mencap dia seperti itu, karena ternyata dia memang nggak pernah diajari. Bapaknya peminum, pemabuk, ibunya penjual sampah. Yang tahunya cuma anak dikasih makan kampung. Anak sawah ke sekolahan, gurunya piye kok anakku malah ini. Gak sadar kalau peran orang tua itu justru yang dominan, 75% peran orang tua.
Tapi dia bahagia karena punya bapak ibu guru yang baik. Bapak ibu gurunya ke sekolah, Pak, Bu, putranya wis pundi niki? Toke mboten Bu. Dan toke jeneng pundi? Dan bapak itu kan minum, anaknya minum. Nggih, muga teng mriki mangke sasi setahun dadi akhir ibu. Ini sekolah bawa ini Indomie, beras, gula teh. Saya bilang buat apa di sini udah makan bapak ibu. Sore-sore itu makan. Satu Indomie. Indomie nggak bisa bapak, nggak bisa masak di sini. Terus kalau ngastol 1 dus, anak kita 80 nggak bisa dibagi semua. Anak kita sudah makan, saya akui besok menunya. Oh, ini betul penjara kamu. Betul. Anak bisa makan. Walaupun kadang nggak kamu nyepak dia dan dia tahu. Anak-anak istri bilang, aku ratu yang mangan yang kini bu. Saya foto 3 piring ini. Piring pertama ibu, piring kedua. Jadi itu bentuk dia mencari perhatian supaya ibunya mikir deh. Aduh anakku ramalan ini. Aku nggak tahu. Tanggung pulang. Iki mak ami piro le, ana sepiring ora, kula ngatek itu. Oh, jadi anak ini bukan bohong, tapi dia pengen banget diperhatikan oleh orang tua. Yang terlambat ibu setelah masuk ke kita baru orang tuanya mohon perhatian, tapi nggak ada istilah terlambat. Dan saya berharap nanti SMA 1 sedang mudah-mudahan tidak ada. Itu jadi pelopor yang menerima anak, bukan cuma saat berprestasi. Ini anakku juara lari, ini anakku juara matematika. Tidak, tapi saat anak jatuh pun dipeluk, ini anakku yang lagi jatuh. Begitu saya dampingi. Tidak yang datang hanya untuk ngomong, piye saiki? Enak kan begini? Kandani ya. Ada satu sekolah bapak ibu yang sampai sekarang saya nggak ngerti. Dulu saya agak favorit dengan sekolah itu karena anak sekolah itu pernah nimbali kita ya Pak ya, salah satu sekolah nimbali kita karena anaknya bermasalah, lalu anaknya masuk ke terkira sih Pak jadi 8 anak, tapi karena waktu itu COVID jadi malah kita nggak bisa ngasih apa-apa. Setelah itu suatu hari anak itu datang diantar polisi. Kenapa? Karena 170 noponiku arit. Saya tanya setelah selesai, saya tanya sama anaknya, kok koloniku bubuk bu di kelas, keturun, HP gue hilang. Saya tanya dengan teman-teman saya nggak ada yang tahu. Saya tanya Pak Guru, nggak ada yang tahu. Saya tanya di ruang guru, nggak ada yang tahu. Saya jengkel, saya bawa Ari ke sekolah, ternyata yang ambil guru BK. Mungkin bisa diversi itu ditangguhkan. Jadi anak boleh pulang gitu, tapi sampai penetapan itu. Saya telepon kepala sekolahnya, maaf, saya ambil, gue mau ngomong masalah anak itu, saya nggak tahu, saya nggak mau tahu, saya nggak urusan dengan dia, terserah dia menjadi. Oh, gitu. Besok saya soal, nggak usah gue, nggak usah ke tempat saya udah tahu gue mau apa, saya keluarkan anak itu. Gitu, besok pun itu sudah. Anak itu cuma yang melanggar poli gitu. Kenapa? Tidur. Kenapa tidur di kelas? Kalau malam main HP. Ibunya curang menilai. Mabuk di kepala ini kan. Jadi orang tuanya bercerai. Bapak tirinya males ngurusi anak yang bermasalah. Bapak kaminya sudah bahagia dengan keluarganya yang baru. Kau rasa muda-muda keluargaku. Aku sebagai anak adik-adik mungkin butuh perhatian. Jatahmu, jadi anak dibagi 2, jatahmu kali ibu. Sudah selesai. Soal anak dalam proses itu, ibunya habis belajar, adiknya meninggal. Dia kehilangan, berarti anaknya baik. Enggak bilang, sekolah anakku muda, tidak. Bu, adik saya meninggal. Kasihan ibu saya. Saya mencoba menghubungi guru BP-nya. Bapak itu agak keras juga. Saya bilang, Pak, apa nggak ada sedikit aja
maaf, mungkin anak ini memang harus pindah, tapi jangan salah bapak ibu ikut andil di sini, ngumpetin HP-nya. Mau yang sebaiknya dipanggil ke ruangan, bilang iya HP-mu tak sita karena kamu di sekolah cuma main HP, kan bisa diterangkan seperti itu. Jadi anak itu minjem, sulitnya kebetulan yang dipinjam juga di tempat kita. Kasus bahwa sulit anak itu udah nggak apa ya, putus asa, udah nggak bisa mikir, terus gampangnya gitu. Sampai sekarang di tempat kita 1 tahun putusannya. Dan anak baik, sholat tahajud, dia jalan puasa Senin Kamis. Buat apa kamu benano bentuk reintegrasi? Enggak bu, saya sampai ini bahagia ibunya. Ibu pulang sakit. Terus gue pindah sekolah, kebetulan jam sekolah malam. Kenapa? Lah, bapak ibu ngitung itu. Aku harus biaya iki. Kalau saya pindah sekolah harus membayar. Nanti ibu kena lagi. Pun kalau mungkin pulang dari kosak aku. Sudah mematahkan satu cita-cita anak yang mungkin anak itu nggak pintar, tapi paling tidak dia bisa mandiri kalau bisa meneruskan sekolah. Jadi yang selama ini Nyun Sewu ibu kepala sekolah menyatakan ramah anak, kita peluk anak, ternyata mematahkan satu anak. Kita sedang berusaha untuk dia kejar target supaya bisa meneruskan cita-citanya. Kan tadi mau pulang kerja apa? Si paling gampang itu rumah makan Padang. Gaweane ming bagus. Tapi ada bagus lagi kalau kamu sekolah. Untuk pulang sebetulnya ada, kalau paling suruh di kelas. Nah kamu sapi kejar target. Sekolah itu lah tinggi boleh gawean. Tulis untuk gawean nanti kira-kira. Jadi sudah demikian drop sehingga dia tidak ingin apa-apa. Sepenting aku urip. Banyak anak-anak kita yang berbuka, terutama anak-anak nakal. Di tempat kita 80% itu orang tuanya bercerai, 35% ditolak. Ada yang cuma jadi apa ya, digilir mbah dari bapak, dimbah dari bapak, ibu mungkin yang cerai tentang ibu. Jadi yang dalam otak dia adalah ibu saya cerai. Mas kan pidato. Nengok bagus sih, oh bapakmu nenek tuh kamu begini. Yang dalam otak dia bahwa sadar dia bapak saya seperti itu. Di tempat bapaknya, ibunya, oh sabar nambah siji, nyowo, siji seperti itu. Ke tempat ibunya, ini ibu kayak ibu kan mikirnya kayak ibu nanti oma, aku melu om kuwi bapak yang baru. Ya kalau kuwi, ya kemana anak ini harusnya? Sedangkan tempat kami dibatasi, boleh lama ya Pak. Seperti itu. Jadi dia keluar 3 bulan ya sudah kembali lagi tukang parkir, mungkin. Sekolahnya bilang bu akhirnya mengundurkan diri. Kenapa Pak kok mengundurkan diri? Dan sekolah membayar 1 senti bu, padahal kita sekolah swasta. Kita hidup dari anak-anak. Setelah itu setiap kita tanya ibunya katanya bapaknya, bapaknya katanya ibunya. Minta temunya. Hancur lagi 1 anak. Terus mau jadi apa? Saya sering berpikir, saya salut banyak juga sekolah yang ke tempat kita. Itu anak kita bener ibu, sinau nih ibu. Saat saya kirim foto anak sedang belajar, bu tenggirian itu berarti sinau, yang mereka malah sinau. Dia moga-moga putusannya 2 tahun di sana, atau mungkin putusannya sampai Juli ibu kesana ujian Tengriko. Wah kita ada pengurangan ya Pak, besok cuma masuk anak. Nggak anakku ada Pak kita Tengriko. Gusti Allah moga-moga begitu saya tahu Pak, saya 3 bulan. Aduh bu, jadi ujiannya Tengriko. Kan
Karena anak itu, kamu ibu sudah mengusahakan kamu untuk sekolah. Sekolah mengusahakan kamu tetap boleh belajar, tidak mengeluarkan. Tunjukkan kalau kamu pantas diperjuangkan. Sehingga setelah sholat, aku ambil buku. Tidak ada satu ruangan untuk belajar. Saat jadi itu senang belajar. Untuk nanti. Saya nunggunya sambil buka. Biapa saya nggak pernah satu-satu. Saat kamu balik kira turu, kok kesadaran. Saya sudah berusaha ke sekolahmu supaya kamu nggak dikeluarkan. Sekolahmu memberi kepercayaan atas itu berhadapan dengan hukum, masih boleh sekolah. Buktikan kalau kami tidak memperjuangkan anak yang salah. Banyak sekolah-sekolah yang masih menerima, banyak sekolah-sekolah yang masih welcome. Dulu saya pernah anak saya itu pergi untuk 2013, 2000 mercon ya. Itu kan sempat nggak sekolah, terus pagi-pagi dia mandi pakai baju sekolah, jalan dari pojok ke pojok, cium tangan saya, sekolah ibu, oh boleh. Sudah ke pojok terus masuk kamar nangis, kalau pengen sekolah. Semoga pertemuan ini memberi hasil sehingga Bapak Ibu guru bisa menjadi pengganti orang tua, sakit menjadi tempat anak mengadu, menangis, mengeluh. Karena ada satu anak yang dengan PD-nya Pak Guru video call. Bu, aku loh Bu, PPKS lah baik gini. Apa kui? Yo, ki orang kene aku untuk duit selawe. Jawaban ibu ya Pak? Anjir kok ngapak ke? Sebagai saya telepon ibu itu kebanggaan buat anak. Dari 80 anak putra ibu menjadi anak yang terbaik. Terbaik itu sopan santunnya, dari segi agamanya, perilakunya, kedisiplinannya, kepeduliannya. Oh ibu makan nuwun nggih. Tidak ada sedikit penjelasannya. Tapi saat anak melanggar, Bu, anak ibu maaf ini ibu sakit rawuh, anak ibu melakukan bullying. Oh, kecil bocah, ini Bu makan nuwun. Saya bilang saya yang melongi 3 bulan. Istilah saya itu kalau sudah anak saya 3 bulan itu tak keloni. Saya punya rasa, ini anakku. Jangan disakiti. Yuk kita buat anak ini lebih berprestasi, lebih baik. Ibu sopan santun, agama. Itu yang lainnya. Kalau selbu, parah loh. Kalau ibu terus terang dalam jalan jujur, ayah mana ibu tentang rumah. Bukan sidang, tidak lihat ini lebih cepat terus memikirkan ini. Jadi ada penolakan dari orang tua. Beda saat saya ke sekolahnya, Pak Bu anak 3 bulan, alhamdulillah. Tapi Bu anak ini mau munggah loh Bu, soalnya pelajaran terganggu. Masuk akal, ibu mau tolong. Terus Bu mau sakit kalau lihat tegake, soalnya mau tolong ketinggalan dan masuk akal buat saya ini. Berarti dia punya orang tua di sekolah. Saya bilang, buktikan ke sekolah kamu. Kalau kamu bisa dengan baik, kamu nggak bisa juara 1 nggak apa-apa. Tapi attitude-mu saat sekarang tuh sangat zamannya saat duha, kamu rajin. Ya kan tambah 1 teman kamu ikut-ikut, ya mungkin teman kamu. Kamu akan diteriaki, oh cari muka, nggak apa-apa. Itu tantangan buat kamu, karena guru luar biasa. Orang tuamu kesini dengan tegas, gurumu ini nangis-nangis. Terus kalau ada berikutku, ada bikin jorok atau bikin dikebuki, nah kok malah guru sing dulu. Seperti itu. Semoga SMA
satu Sedayu menjadi tempat yang aman, ramah anak, membuat anak-anak rindu, membuat anak-anak kalau masuk ke sekolah itu cuma matematika, bahasa Inggris, ini ya, tapi bukan. Kemudian Bapak Ibu punya kita sering ada pengalaman tentang anak-anak yang nakal, yang baik, yang jahil. Ya mungkin pernah berhadapan dengan aku. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing, silakan Ibu. Karena tawuran kampung, tapi karena katanya bisa itu kan juga kan waktu itu terus akhirnya dia kasih berapa bulan waktu itu malah usianya dia di sana gitu. Nah terus saya ingat dia malah lulus gitu, malah ada anak yang diadoptasi malah dia baru lulus saya dia dalam sekolah saya dia mengurusin jasa mas gimana Masya Allah ikut yang masih kamu ya terus sekolah ini kan tapi satu orang gue
dan sabarnya seperti yang tahu belajar dan tidak kedua seperti namanya bisa SMA izin bertanya sabar karena izin juga ada ini nanti dia mengarahkan itu nah soalnya itu yang namanya dari bangunan dan ada bangunan seperti itu ya gitu. Terus saya memang belajar tadi saya mau nyetor dulu, saya mau ngambil iya terima kasih Ibu untuk sharingnya luar biasa sudah dikeluarkan masih Ibu yang masih kena mungkin Bapak Ibu yang mau share soalnya dihafalkan harus seperti itu untuk Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas sosial ada yang ada yang menangani sampai seperti itu ya Pak, karena selama ini kami ini tahunya kan kalau siswa melanggar nanti yang terakhir sebelum mungkin orang tua yang harus menarik wanita yang melanggar menarik belum ada pembinaan ya di panti asuhan pondok pesantren atau mungkin juga di Kentuman tadi ya, tapi belum terlaksana, tapi pernah merintis sampai ke sana ya begitu. Yang mungkin nantinya bisa kami rencanakan dan seperti itu saya kami tertarik seperti itu ya. Selama ini juga gini Pak, kami itu memang merasa ya, saya kira tidak hanya di sekolah mana, sekolah itu tidak punya istilahnya itu kekuatan kan dalam menangani siswa. Ketika kita harus bertindak ya kadang dianggap keras oleh siswa atau orang tua atau orang lain ya. Padahal kita ini tugasnya berat sekali kan Pak ya, untuk mendidik karakter ya, namanya karakter itu. Siswa memang bermacam-macam, ada yang dengan halus mungkin berubah, ada yang lebih dengan apa kita bahasanya lebih keras dengan bahasa lebih keras, tapi tidak mempan kan kadang seperti itu. Sehingga untuk mendisiplinkan pelajar kita itu juga dengan cara ya tidak selamanya atau tidak semuanya dengan kecepatan dan pelan, tidak dengan kedisiplinan yang melakukan sesuatu dan itu.
seperti itu. Nah, oleh karena itu kami mohon Pak penjelasan. Sebenarnya sekolah yang ramah anak menurut dari Bapak Ibu itu yang harus bagaimana, yang harus diterapkan di sekolah ini seperti apa ya, seperti yang dibagi. Kemudian gini Pak, ada suatu juga mungkin ada lain tentang kemarin program yang diadakan oleh Dipora, ya itu pendidikan karakter ya Pak ya. Itu ada cerita, kan sudah yang kedua yang kami ikuti. Yang pertama itu kan ada kelompok 5 terus itu, karena masih ada yang COVID kan. Setelah ada yang harus dijemput karena ternyata positif kan di sana seperti itu. Ada yang nggak kuat terus dijemput seperti itu. Ya artinya tinggal 2 ya, kira-kira 2. Terus tahun berikutnya yang kemarin ya Pak ya. Ini kami mau mengadakan kembali, tapi ternyata kan dari Dipora itu harus ada surat persetujuan dari orang tua kan gitu ya. Nah itu surat persetujuan itulah yang dijadikan sebagai jawaban untuk tidak mau, dia tidak menolak kalau disuruh seperti itu. Di samping itu juga ada yang mengkori dari siswa yang kemarin itu ke sana. Oh sebenarnya juga Pak saya itu apa namanya menyampaikan sungguh-sungguh Pak. Di sana juga menjadi lebih baik waktu itu malah kumpul dengan teman-teman yang lain sudah sharing Pak gitu. Ya itu yang kami bawa dilibatkan kalau dari mungkin itu masukan yang kedepannya itu ya, mungkin ada hal yang harus diubah atau gimana prosesnya. Katanya seperti itu saja Pak. Matur nuwun Bapak. Jadi kemarin kan sempat ada yang kirim ke kami orang juga itu Pak. Itu kan saya terus berpikir nyatanya juga anak ini malah soal itu doa mau siap baru ini ya coba teman ibu boleh ini udah metode. Nah dari situlah muncul gagasan Tetira itu Pak. Kami muncul gagasan Tetira karena anak-anak di planet terus malah karuan-karuan. Jadi harus keseimbangan antara fisik, mental, sosial, itu harus ada keseimbangan. Nah kalau di sana itu kan fisiknya Pak ini itu, mentalnya tidak disentuh, spiritnya tidak disentuh. Dan di kami itu sekarang kalau tidak, kalau Islam ya harus bisa sholat, itu kuncinya. Doanya semuanya harus tertib, yang begitu. Jadi setelah itu fisiknya juga kita genjot dan seperti itu. Jadi supaya tidak apa namanya cepat sakit. Karena di tentara itu kenapa tidak pernah sakit atau bermangan kon melayu. Tak jadi mangan kon melayu larap lorok piye. Karena kami melayu kok dulu. Ini saya tidak seperti itu. Kami tidak digituan repot sakit juga kan gitu. Tapi yang penting bagaimana diolah pada saat jam-jam tertentu dia itu waktu makan ya makan. Jadi seperti itu. Nah, sekolah yang ramah anak seperti tadi disampaikan Pak, bahwa kalau nanti itu namanya ada apa namanya survei begitu, bisa dilihat sebetulnya. Serahkan survei ke anak-anak, bagaimana pendapat anak dengan sekolah itu. Kalau muncul, oh anak senang tadi dikatakan bangga, itu berarti luar biasa. Ini anak-anak mengatakan wah begini-begini kan beda. Makanya yang terpenting adalah memberikan yang terbaik kepada anak. Kunci anak itu mungkin yang bermasalah itu di rumah sudah punya masalah. Jadi bagaimana tadi disampaikan bahwa guru adalah orang tua kedua dari rumah. Jadi begitu anak itu kesini bermasalah, kemungkinan anak itu di rumah ada masalah. Bagaimana kita membongkar anak itu ada apa nak sebetulnya, kan begitu. Sehingga kalau tahu di rumah ada masalah kan tinggal enak, tinggal diajak ngomong orang tuanya. Termasuk tadi tuh Pak, kesulitan karena ini orang tua tidak memutus itu Pak. Nah sekarang dengan pola saya beda Pak. Tidak apa-apa, malah seneng. Tapi komitmen membuat pernyataan tadi Pak, bermaterai 10.000. Jadi tidak apa-apa, sekarang nggak ikut nggak apa, tapi dengan catatan akan berbuat baik, tidak mengulangi itu. Orang tua juga begitu. Dan kalau nanti mengulangi, ya ikhlas, sadar anak ditempatkan di tempat itu.
Kalau kemarin kan tidak ada komitmen itu Pak, sehingga ya kesulitan kan sekolah atau jika pakai uang tuanya yang mengeragam. Tapi pada waktu orang tua diundang diajak bukan mesti mau. Tidak apa-apa Pak, tapi kita komit dulu bagaimana? Mesti orang tua memberikan kesempatan. Oke, ya kan begitu. Itu melanggar, siap lah Bapak dan tanda tangan. Ini kan tidak apa-apa. Toh di sana juga tidak perlu, kalau di tempat kami kan orang tuanya bisa melihat dulu Bapak. Silahkan cek di sana diapain, gitu kan. Jadi akhirnya orang tua kan paham, oh ternyata di sini kayak sekolah juga, kan gitu lah. Hanya menginap kan begitu kan. Kalau sekolah kan datang selesai ya pulang. Di sana kan datang, kalau memang sekolah ya sekolah, kegiatan lain ada dan menginap. Bedanya kan itu. Dan ternyata begitu orang tua melihat ya senang, nggak masalah, demi untuk ke depan, masa depan anaknya. Jadi intinya berikanlah yang terbaik untuk anak-anak kita, karena penilaian masyarakat ini itu tadi, apalagi KBA dianggap anak atau mengundurkan diri dianggap sekolah itu tidak ramah anak, kan begitu. Padahal KBD tidak tahu bahwa sekolah sudah luar biasa kan. Makanya catatan-catatan itu Pak, pada waktu anak melanggar tanggal berapa itu tercatat, terus nanti diberikan apa tercatat terus, sehingga pada waktu itu pada saat nanti mau itu tidak perlu dijak rembukan, KPID dijak rembukan iso ngopo gitu loh Pak. Kalau dulu saya seperti itu, undang KPID ini loh, anak itu seperti piye sing paling apik ya iso ngopo. Nah kalau saya misalnya harus menarik diri dari circle-nya kan tidak ada masalah. Nah kadang-kadang kan orang taunya wes koncampur komponen, dia tidak tahu bahwa sudah sekian lama sekolah memberikan kesempatan, memberikan arahan, tapi anak tetap begitu kan begitu. Ini tidak tahu orang luar, gitu. Yang itu kan kita ada catatannya itu. Nah catatan itu yang terpenting. Nah sekarang kita tawarkan, sebelum itu ada satu lagi Pak, tempat saya tadi. Jadi itu luar biasa, karena kan sering itu, mohon maaf ya, kalau yang anak putri itu biasanya kalau sempat hamil itu langsung ditoke, kan itu kan ya harus jatuh tertimpa tangga kan begitu. Ini harus solusinya harus dicari rembukan, kayak kalau piye naik kan begitu. Mesti nanti ada jalan keluar kok, apa cuti atau bagaimana seperti itu. Jadi hasil, karena kalau nanti kita itu kalau sudah nangani anak Pak, kuncinya anggap bahwa kalau itu anak saya, itu nomor satu. Kalau anak itu adalah anak saya bagaimana? Bos itu orang kalian mesti tetap memberikan yang terbaik. Kadang-kadang kan kalau kita emosi, bukan anak saya, pokoknya harus begini. Coba kalau itu seperti itu, anak saya seperti itu bagaimana? Saya rasa setiap orang tua juga tidak pengen kan anaknya terus dikeluarkan begitu. Jadi coba kalau ada anak yang mereka tuh bayangkan kalau itu terjadi anak saya bagaimana. Itu salah satu konsep. Kalau Bapak Ibu mersani di tempat kami, kalau seandainya pas proses pemulangan itu hujan tangis Bu. Satu apa ini kotak tisu habis. Jadi pas waktu proses pemulangan itu anak itu membuat surat cinta kepada orang tua, dibacakan kepada ini banyak yang menyaksikan surat cinta itu permohonan maaf. Habis itu dia sungkem mencuci kaki bapak ibunya, menangis, bahkan ada yang sampai jatuh karena enggak tahan kan. Akhirnya semua ikut nangis. Ini luar biasa. Dia memakai kesalahannya mencuci. Kapan anak bisa mencuci kakinya orang tuanya kalau tidak di situ? Dicuci kaki orang tuanya itu. Setelah cuci, dia itu sungkem, nah disitulah luar biasa. Ada yang nggak kuat ya sampai jatuh. Dan anak itu menjadi kayak ujian. Jadi kalau seperti itu senang sekali harus kalau pulang nggak ada penjaga kaki, anak-anak kadang nggak mau karena merasa itulah dia itu dosa dengan orang tuanya bisa disampaikan di hadapan teman-teman yang lain. Anak nangis, bapak ibu nangis, kami pun yang setiap hari mengadakan juga ikut nangis. Saya pikir Satuan Penuntut deh, sekali lagi tak undang dia nangis buku.
kaget kok prosesnya seperti ini. Jadi kita undang jaksa, polisi itu kita undang biar tahu prosesi pemulangan di tempat kami. Ini luar biasa. Jadi dan pada waktu mencuci itu akhirnya tak kasih guna, Bu. Tapi jangan dikira nanti klenik ya. Coba bayangkan kalau pakai kaos kaki kan ya bau kan. Nek pakai sabun nanti kan malah tidak bersih. Dikasih bunga supaya airnya itu harum. Itu maksud kami. Tapi harumnya itu kan membuat ya suasana menjadi lebih itu lagi kan. Jadi bukan klenik, bukan apa. Karena kalau mencuci kaki terus tidak pakai sabun, rakyo bagaimana? Tapi kalau dengan bunga dijalankan harum, akhirnya ya tidak ada masalah. Sampai seperti itu, Bu. Itu ya Pak. Jadi intinya seperti itu. Bagaimana anak sekolah ramah anak itu bahwa semua kenakalan anak terekam dalam catatan. Salah satunya itu. Jadi kalau nanti harus misalnya orang tuanya itu menarik, itu catatannya lengkap. Jadi kalau ada yang mempersoalkan, silahkan buka catatannya. Pada waktu mau menarik, usahakan diadakan rapat yang melibatkan dari luar juga. KPID diajak, Lembaga Perlindungan Anak diajak. Jadi jelas, kita tidak disalahkan terus direwangi. Kalau kami kan keskonferensi namanya. Jadi kalau melakukan sesuatu, ini kan putusan bersama, bukan hanya putusan saya misalnya sebagai kepala itu tidak, tapi keputusan forum dalam keskonferensi itu. Jadi di situ akan dibedah, disampaikan ini pelanggarannya, ini yang sudah dilakukan, dan akhirnya kami tidak bisa, makanya ini bagaimana? Dan menurut kami ini harusnya dikeluarkan dari circle. Nah, nanti kan ada masukan-masukan. Jadi kalau kita sudah melibatkan, tidak ada masalah, Bapak Ibu. Jadi saya sering sekolah saya ajarin seperti itu. Nah sekarang kan kami membuka itu ya, mungkin itu salah satu alternatif ya, sebelum nanti akhirnya pada saatnya dia harus menarik diri, kita mengundang rapat sekolah. Oh ini sudah saya titipkan ke sana, sudah sekian, tadinya bagus jadi begini, kan lain lagi ceritanya. Jadi orang, oh sekolah sudah luar biasa. Syukur setelah itu perlu juga rapat, Bu, evaluasi anak yang sudah dititipkan misalnya menjadi baik, ya diajak rapat. Ternyata itulah sekolah ramah anak. Anak yang punya kelebihan energi bisa dikelola dengan baik dan menjadi sangat baik. Ini kan juga sekolah ramah anak. Jadi itu yang berpenting. Nanti Bapak turun, mungkin Ibu, Bapak ada lagi dulu. Kebetulan ini kali kurang ya Pak, kalau nggak salah deh. Kebetulan saya 2 kali Pak ikut di sana dan memang tidak efektif sama sekali Pak. Jadi anak itu cuma takut saat dengan tentara ya Pak, ya TNI kalau nggak salah. Kita datang ke sana, anak-anak terlalu banyak, lalu kelasnya nggak kondusif. Jadi saat kita ngasih materi, ada yang tidur, ada yang jalan-jalan, ada yang tidur di bawah. Kita buat morning meeting gitu Pak waktu itu, silakan ajukan, boleh gitu seperti itu. Dan ada satu kata-kata anak yang saya ketawa tapi benar. Bu, kenapa harus kita sih Bu yang jadi korban dingin-dingin di sini? Kenapa nggak orang tua kita? Biar Bapak Ibu pintar ngurusin kita. Itu sungguh-sungguh terjadi itu Pak ya. Dan saya yang biasa ngadepi anak bermasalah dengan hukum dan persoalan ya Pak ya, kewalahan Pak. Saya yakin dari sekian anak 100 lebih ya Pak, kalau nggak salah 40 atau 100 dapat 120. Saya yakin nggak ada 2 anak yang dengar omongan saya. Jadi saya sampai bilang sama teman saya, teman-teman ya udah bergorong. Jadi yang mereka harapkan cuma satu waktu makan sama istirahat. Ya oke, evaluasi anak-anak. Ibu mau ngomong, ibu mau dibawa berjalan. Sama Bu. Dan itu dikeluarkan dengan enak. Dia 2 kali itu belum bisa ngantuk sampai jam terakhir 15 menit terakhir
baru diam itu karena tidur, bukan karena mendengarkan. Kita kebetulan bawa satu anak buat buat anak-anak saya bilang gini, betul ya kayak rasanya langsung bu PSBM belum benar bertukuk-tukuk, mereka bilang gitu. Tapi memang nggak efektif Pak saat ada orang asing datang terus ceramah, halo anak-anak ini, mereka datang sudah dengan marah, dipaksa, kamu kenapa kesini? Ambuh, gurunya apa? Pokoknya apa? Seperti itu yang mengirim mereka ke sini. Terus, jadi kamu nggak tahu kenapa kamu kesini? Nggak tahu Bu, paling nakal. Seperti itu. Mereka datang sudah dengan marah. Mereka butuh pelampiasan ya kita ini kalau pelampiasan marah mereka. Tanya, mau tahu Bu? Saya heran, ini dari sekolah mana sampai dari sekolah saya sampai gini, tekonggon saat itu nih, saya gagal Pak di situ. Datang 2 kali saya nggak nemu rumus. Mungkin kalau mau buat seperti itu 20 anak itu sudah bisa. Bukan masalah loh Pak. 1 kelas 20 anak, 1 pengaku. Berarti ya rolling. Saya 120 ya dibagi 16. Itu agak lebih. Anak itu kan mau rame-rame. Kalau kata anak saya mental semakin banyak mereka semakin kuat. Mereka cuma takut sama yang berseragam. Gagal saya tanya ke teman-teman saya di sini, bilang mana ya oh ya benar, berarti sama, berarti bukan cuma saya yang gagal. Kita datang masuk kelas cuma jelek Pak, kita artinya nggak dapat apa-apa untuk anak-anak ini. Saat mereka begitu kita pas itu di bawah dengan tulis dengan perkara siap, kita sudah tulis siap, mereka mau melakukan apa jadi Pak saya sempat malu itu saya 2 kali datang dan gagal. Solusinya di tempat kami sekarang. Jadi siap. Nanti sebelum ke sana kumpulkan anak dan orang baru. Bodoh di situ. Momennya bagaimana? Clear. Relasi donor jadi baik. Ini kan yang belum donor nanti keluar baik. Monggo Bapak Ibu, masih ada lagi. Yang jelas, monggo nanti bisa telepon di tempat kami, saya kasih nomor kami. Jadi nanti kalau ada Bapak bisa langsung hubungi. Win juga sudah ada nomornya di sini. Nomor kami 085 terus 4511. Jadi kalau nanti 4511. Jadi kalau ada tetangga kanan kiri depan belakang yang kita itu ada anak remaja 514. Jadi ada masyarakat kampung yang itu silakan komunikasi dengan Pak. Karena kita kan ada anak remaja kita jadi kan tawaran kami dan kemarin waktu jujur ya Pak bilang di Kora ya pada saat itu SMK, SMA semuanya dan kebetulan kami yang kita itu Bapak Ibu kalau sudah ada barangkali cukup dan mohon maaf dalam kami menyampaikan tidak berkenan apalagi tidak memuaskan karena kami bukan pemuas begini. Tapi mohon maaf kita kalau ada orang bilang tadi dikatakan apa ikan terus ikan cepat ikan terus orang makin cepat makin bagus sudah yang kira-kira begitu. Bagian Pak Nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Subagir dan Ibu Francisca Winnie Mayanti yang telah memberi dan berbagi pengalaman
kepada kami yang menjadi sumber inspirasi kami sebagai seorang guru untuk menangani dan melakukan